Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Ahad pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga karunia nikmat iman Islam, nikmat batinan wa zahiran, dan semoga kita bisa memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya, artinya memanfaatkan nikmat yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salawat dan salam marilah kita selalu bacakan ya, untuk memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Rasul istiqomah di dalam sunnah-sunnahnya, di mana di zaman ini penuh dengan fitnah yang dirasa dalam pandangan sekilas itu baik, tapi ketika dikaji lagi adanya sebuah penyimpangan. Maka dari itu inilah yang disebut dengan pemurnian, ya, pemurnian ajaran Islam, memilih dan memilah apakah ini termasuk sunnah ataupun bid'ah, begitu. Baik rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam bab 10 ya, yaitu pola penyakit kelainan organ badan. Di dalam tubuh manusia itu ada unsur ya. Ada unsur. Terdapat dua unsur. Ada unsur rutubah, ada unsur hararah. Ya. Jadi di dalam tubuh kita ini terdapat rutubah dan hararah. Apa itu hararah? Apa itu rutubah? Bagaimana kita ketahui, kalau rutubah ya, itu bisa termasuk ke dalam darah. Darah masuk ke dalam hal rutubah. Kemudian organ ya, itu rutubah, baik organ yang berongga maupun organ yang tidak berongga gitu ya. Atau panca indera ya, ini termasuk ke dalam hal rutubah, begitu. Semua badan yang ada pada tubuh kita itu adalah rutubah. Sedangkan hararah adalah fungsi ya, fungsinya gitu. Darah fungsinya apa gitu. Organ fungsinya apa ya. Panca indera fungsinya apa. Maka ketika orang mata merah dengan mata minus itu analisisnya berbeda ya. Kalau mata merah itu masuk ke dalam rutubah, sedangkan kalau mata minus itu masuknya kepada hararah. Ya, begitu. Jadi cara penanganan dan analisisnya berbeda.
kekurangan darah itu, ya, misalkan anemia, bisa karena fungsinya yang lemah atau dia rutubahnya yang tidak ada. Begitu. Jadi menganalisisnya begitu. Misalkan orang kelebihan rutubah, maka dia lemah haroroh. Lemah haroroh, ketika kita analisis, oh dia lemah haroroh. Maka cara penanganannya adalah kuatkan harorohnya, dengan obat yang bersifat hangat, manis, pedas, untuk menguatkan harorohnya. Begitu. Jadi kalau orang lemah haroroh, berarti yang dominannya apa? Rutubah, ya. Kuatnya rutubah. Begitu. Oh, ini kuatnya rutubah, berarti lemahnya haroroh. Gitu. Rutubah itu kan sifatnya lembab, dingin, ya. Maka untuk mengurangi kelembaban, mengurangi dingin, nah, kita gunakan yang hangat, yang manis, yang pedas. Begitu. Ketika lemah rutubah, berarti kita kuatkan harorohnya. Kuatkan rutubahnya. Ya, dengan obat pemupuk. Ya, kalau kasih tanaman itu dikasih pupuk, pemupuk. Ya, pemupuk rutubah. Seperti apa? Bisa yang bersifat manis, dingin, ya, begitu. Pahit bisa. Maka kebalikannya ketika orang lemah rutubah, dia itu penyakit kuatnya haroroh. Kuatnya haroroh. Ketika orang kuat haroroh, artinya panas berlebih, ya, pada tubuh, maka kita kurangi haroroh tersebut, kita rendam haroroh tersebut dengan yang memupuk atau menambah rutubah, dengan manis, dingin, dan juga pahit. Jadi haroroh itu ibaratnya adalah pengapian yang ada pada tubuh kita. Rutubah itu adalah bahan, ya, bahan-bahan yang akan dimasak. Kalau haroroh adalah pengapian yang ada pada tubuh kita, begitu, ya. Ini hampir sama dengan pengobatan Cina, ya. Kalau Cina kan misalkan di sini yin, sini yang, nggak masalah, ya. Pengobatan klasik Arab ya hampir sama dengan yin yang. Apakah pengobatan klasik Arab mencontek dari pengobatan Cina? Atau pengobatan Cina yang mencontek dari pengobatan klasik Arab? Ini semua adalah fitrah, nggak ada yang contek-mencontek. Ini semua fitrah. Dulu Indonesia itu makannya nasi
dari beras. Beras berasal dari padi. Thailand juga begitu sama. Thailand makannya makannya nasi dari beras, dari nasi dari beras, beras dari padi. Dari zaman dulu. Pertanyaannya adalah, apakah orang Thailand dengan orang Indonesia itu pernah bertemu dan berkonsultasi? Oh, ini nih cara menanam padi ini begini. Tidak pernah. Lalu dari mana mereka bisa menanam padi? Itu fitrah. Ya. Ada padi, ditanamnya di mana? Oh, berarti di tempat yang basah, yang penuh dengan air. Di sungai nggak mungkin. Oh, berarti namanya sawah. Cara menanamnya sama. Cara menanamnya adalah tanam mundur, mundur, bukan tanam maju. Ya. Itu sama semua. Itu namanya fitrah. Begitu juga dengan pengobatan. Pengobatan itu fitrah. Mau itu namanya rutubah haroroh, yin yang, panas dingin. Ya. Itu memang seperti itu. Ya. Jadi tidak usah kita mengkotak-kotakan. Ya. Semua itu adalah pengobatan, itu adalah ijtihad, kemudian itu adalah fitrah. Begitu. Tidak ada pengobatan yang sempurna yang bisa mengobati seluruh penyakit yang di muka bumi ini, tidak ada. Ya. Testimoni itu hanyalah hal yang berapa persennya dari semua pengobatan pasien yang ia miliki. Pasti ada aja yang nggak sembuhnya. Gitu. Karena kesembuhan adalah milik Allah. Nah, itu adalah di dalam tubuh manusia itu ada dua unsur, ada rutubah, ada juga haroroh. Atau yang biasa mungkin pernah belajar pengobatan Cina itu yin dan yang. Bagian 3, bendungan darah dalam jantung. Kemarin kita sudah pertama pola penyakit jantung, kelemahan energi pada jantung, kekurangan rutubah pada jantung. Ya. Jadi kekurangan rutubah itu kekurangan darah. Ya. Kenapa bisa kurang rutubahnya? Karena jantungnya terlalu panas. Gitu. Dari mana jantung itu bisa panas? Bisa terjadi penyebabnya ada beberapa faktor. Dari ginjal, bisa ginjalnya soak, tidak bisa mendinginkan jantung. Atau dari jantung itu sendiri bisa dikarenakan pola hidupnya yang tidak baik. Kemudian bendungan darah dalam jantung. Ya, bendungan ada sumbatan. Mungkin kita bisa kalau konvensionalnya adalah koroner. Jantung koroner. Ya. Jantung koroner. Itu ada sumbatan-sumbatan. Ya. Ada lemak-lemak yang ada pada jantung. Akibat dari bisa dari kurang panas jantung, terlalu dingin tubuh kita, begitu. Ya. Terlalu sering kita makan makanan yang protein itu bisa mengakibatkan kekentalan dalam darah. Apalagi makannya makan malam. Malam sop kambing, malam sate, ya.
keseringan gitu. Maka itu bisa mengakibatkan kekentalan darah. Disarankan ketika kita makan daging itu ya kita jangan lupa kasih timunnya ya, kasih acarnya lah. Ya. Itu makan acar. Ya, di situ ada timunnya, di situ ada wortelnya ya. Terkadang ada rasa cukanya gitu kan dalam acar itu untuk penetralisir supaya protein itu tidak menjadi bendungan di dalam darah gitu. Apa yang terjadi? Berdebar dan suka terkejut. Nyeri di area jantung ya. Dada itu terasa nyeri, tertusuk-tusuk. Bahkan bisa semaput ya, bisa pingsan. Bisa juga sakit bahu, punggung ya, leher tidak enak ya, itu bisa gejala-gejala bendungan pada darah koroner begitu ya. Warna kebiruan pada kuku dan bibir, lidah, terutama pada wanita. Jadi kalau dilihat di dalam lidah, kita melihat warna lidah itu keunguan, nah ini berarti ada bendungan. Penyakit yang ia terima adalah dingin. Kalau terlihat lidah itu warna ungu, basah, nah ini berarti dingin lembab. Terdapat ada selaputnya ya, banyak gitu. Terlihat banyak terus seolah-olah lidah itu basah. Ya, terlihat basah. Bukan karena ludah, bukan, itu terlihat basah. Ya, lunak warna ungu berarti itu adalah lembab dingin. Tapi ketika lihat ungu, warnanya ungu, otot lidahnya, kemudian ada selaput tapi terlihat kering, nah itu berarti ada bekuan tapi kering, lembab kering. Ya. Kemudian stenia haroroh pada jantung, stenia haroroh. Nah ini berarti kalau stenia haroroh artinya apa? Panas pada jantungku kuat. Yang lemahnya apa? Astenia. Ya. Astenia apanya? Rutubahnya. Sama dengan berarti kekurangan rutubah jantung. Sama dengan poin yang 2 gitu. Ya. Jadi ini bahasa aja gitu. Astenia itu juga begitu. Ya. Ketika panas jantung berlebih, yang terjadi adalah insomnia, susah tidur, karena darah tidak sampai kepada otak, ya, tidak bisa menenangkan. Sifat darah itu adalah menenangkan. Ya, orang yang tidurnya lelap, ya, lelap itu adalah ya meskipun sedikit, tapi dia merasakan lelapnya yang tidur itu. Kesadaran tidak sadar dalam mendalam gitu, itu namanya lelap ya, tidur lelap gitu. Jadi ada kan orang yang tidur 10 menit itu kayaknya enak banget gitu kan, nggak inget gendang-gendring gitu, itu namanya tidur lelap ya. Adapun yang panasnya jantung ya berlebih, maka tidurnya tidak lelap. Ya. Tidur ya tidur, tapi dia tidak lelap. Bahkan ketika tidur bangun malah pusing. Nah, itu berarti tidurnya tidak lelap. Bukan karena banyak tidur ya. Kebanyakan tidur juga ini
Gitu. Apakah orang yang banyak tidur itu darahnya banyak? Bukan juga. Wow, dia tidurnya dari jam 6 pagi, bangun-bangun jam 6 sore, wah itu kebanyakan tidur. Apakah darahnya banyak? Bukan juga, enggak juga. Ya. Justru itu harorohnya kurang. Malas. Orang malas itu adalah harorohnya kurang. Orang yang sehat, orang yang kuat, sering olahraga, tapi malas ke masjid, maka itu penyakit. Ya, itu haroroh pada tubuhnya itu lemah. Ya, begitu. Makanya kenapa disebut dengan sehat walafiat. Nah, itu kita harus memahami kata walafiat itu apa. Ya, semoga kita sehat walafiat. Kita kan pengennya gitu, sehat walafiat. Ini kita pahami walafiat itu artinya apa sih? Ya, menggunakan kesehatan itu untuk ibadah atau di jalan Allah. Itu namanya sehat walafiat. Maka kalau orang yang sehat bugar tidak ke masjid, ya itu sehat nggak pakai walafiat. Kemudian lidah merah tanpa selaput, ya ini kita udah memprediksi, wah ini sudah penyakitnya panas. Nah, kemudian nadinya cepat. Di sini saya tidak memperdalam menggunakan nadi, ya begitu. Kalau antum mau belajar silakan dibaca-baca sendiri, ya jenis-jenis, ya, karena jenis-jenis nadi itu banyak, ya gitu. Nadi cepat, nadi bergulir, nadi seperti ombak, nadi itu repot gitu. Tapi dengan pengamatan lidah, anamnesa, ya kita insya Allah lah cukup untuk sebagai senjata kita dalam menganalisis, ya begitu. Kenapa saya pribadi tidak menggunakan nadi? Karena bersentuhan kulit, kita harus memegang nadi orang. Bagaimana kalau pasiennya akhwat, kan gitu. Di zaman dulu, para sinse tobib itu, ya mereka sangat menghormati perempuan. Ya, orang-orang Cina terdahulu, ya pengobatan-pengobatan Tiongkok terdahulu, itu kalau memeriksa perempuan itu dia menggunakan benang, ya, dan dibalik tabir. Itu Cina, Tiongkok. Nah, bagaimana dengan Muslim? Kita jangan sok-sok jago begitu, kita pakai nadi, ini perempuan tangannya, nggak boleh. Cina saja yang begitu, yang orang Tiongkok itu yang kita tahu bagaimana kebudayaan dan agamanya, itu menggunakan seutas tali, dia dibalik tabir, dan dia nggak melihat muka si perempuannya, begitu. Ya, ini kita sebagai Muslim, ya, gitu, ingin menggunakan hal demikian. Maka bagi saya banyak cara dan jalan untuk menganalisis orang yang sakit itu, begitu. Ya. Dan mudah-mudahan dengan ketakwaan itu, dengan kita menjaga diri kita dari hal demikian, Allah berikan kecerdasan kepada kita. Meskipun baru melihat lidah, baru mendengar keluhan, kita sudah tahu, oh ini sakitnya apa, begitu. Ya. Itu yang harus menjadi poin pengobatan Tibun Nabawi dan Arab klasik ataupun pengobatan Indonesia klasik kita itu, begitu. Ya. Unggulkan takwanya dulu, baru ya teori, begitu. Ya. Maka ketika kita mengobati orang, kemudian orang itu sembuh, ucapkanlah alhamdulillah, hada min fadli rabbi. Alhamdulillah. Ya. Kalau enggak sembuh, ya ini adalah sudah kehendak Allah. Gitu. Allah belum memberikan kesembuhan.
Ajarkan kekuatan-kekuatan kolbu pada pasien tersebut. Jangan pernah menyerah. Ya, Allah itu maha melihat, Allah itu maha penyembuh, maka banyaklah doa begitu. Ini banyak yang masih kita temui ya. Jadi di dalam masyarakat itu bahkan mungkin orang-orang yang sudah ngaji juga begitu ya. Dia ikhtiar dulu sambil berdoa. Itu doa itu jangan pakai kata sambil gitu. Ya. Doa itu unggulkan dulu doanya, baru sambil ikhtiar. Jangan ikhtiar sambil doa. Jadi kekuatan doa itu memang besar sekali. Ada orang yang saya melihat tayangan dari Ustadz Syafiq Basalamah bahwa ada orang yang kena kanker usus. Pengobat konvensional sudah menyerah. Ya, maka disarankan, memang itu dokter muslim itu begitu harusnya. Anda umroh. Berdoalah di sana. Begitu. Maka ketika dia umroh, berdoa di sana, apa yang dia rasakan? Ya. Dia merasakan saya itu seperti pohon kering, kemudian tumbuh daun-daun yang baru. Merasa segar hati ini, merasa segar badan ini. Nah, begitu. Ya. Jadi unggulkan dulu doa, baru ikhtiar mencari pengobatan. Ya, itu yang harus kita sarankan kepada pasien-pasien. Dan jangan pernah kita merasa bahwa ilmu yang kita miliki, resep yang kita kasih adalah resep yang hebat. Tidak. Bukan itu maksud dan tujuan. Tujuan kita ini adalah, intinya adalah dakwah. Ya. Obat ini hanya sambilan saja. Orang biar datang ke kita dakwahi. Ya kan? Kita berdakwah di mimbar-mimbar kan nggak mungkin. Belum mampu, belum bisa. Ya. Kita berdakwah lewat pengobatan. Goalnya itu sebenarnya itu. Itu stenia haroroh pada jantung. Kemudian pola penyakit hati. Jadi tidak jauh dari yang namanya ini adalah bendungan, stenia haroroh, ya. Kemudian juga astenia. Nah, itu penyakit-penyakit itu seperti itu, ya. Pola penyakit hati, bendungan energi hati, ya. Bendungan energi hati berarti ada sumbatan pada energi hati. Bisa karena dingin, begitu, ya. Atau ada ya bisa karena dingin, dan juga penyakit atau darah dalam lemak, ada lemak-lemak gitu kan. Ada dahak, ada balgom di dalam tubuh kita itu. Atau purin bisa, ya. Setiap makanan yang ada di muka bumi ini itu ada ada ampasnya, Pak. Ada balgomnya. Ya. Ada dahaknya. Ada lemaknya. Begitu. Cuman yang membedakan kadarnya, banyak atau sedikit. Kalau sedikit itu bisa oleh tubuh kita dihancurkan. Tapi kalau banyak, tubuh kita kewalahan. Begitu. Ya.
Dan setiap makanan yang kita makan itu ada bakterinya. Nah, makanan yang kita makan itu bakterinya banyak atau sedikit. Kalau sedikit, tubuh kita bisa melawannya. Kalau banyak, tubuh kita kewalahan, begitu. Ya. Jadi semua makanan yang di muka bumi itu seperti itu sifatnya. Maka jangan lupa kita baca Bismillah. Ya, Rasulullah menganjurkan kalau makan minum ini baca Bismillah. Kenapa? Nanti Allah jaga makanan itu disterilkan. Lalu ada nggak makanan yang tidak ada bakterinya, tidak ada? Ada. Di mana? Nanti di surga. Ya. Di surga itu karena manusia tidak buang kotoran, buang air kecil, buang air besar itu. Itu menandakan bahwa tidak ada dahak pada makanan. Tapi selama manusia itu di muka bumi ini buang air kecil, buang air besar, berarti di dalam makanan itu ada balgom, ada kotoran yang harus dibuang. Begitu. Ya, maka kita ucapkan Bismillah sebagai penetralisir. Ya, kalau dalam kacamata ilmu pengobatan, begitu. Nah, bendungan energi hati ini adalah bisa karena orang itu sering bergadang. Ya. Penyakit hati ini fungsinya sangat banyak. Kalau orang bergadang, ya, itu bisa merusak ratusan fungsi pada hati. Ya. Maka biarkan hati itu ketika malam hari dia bekerja, ya, mendetoksifikasi, ya, mengeluarkan zat-zat yang tidak baik di dalam tubuh kita ini. Biarkan dia konsentrasi si hati itu. Jangan kita bebani dengan perilaku-perilaku di malam hari yang tidak baik. Karena sangat mengganggu kinerja hati. Maka kalau terus-terusan orang bergadang, ya, maka akan terjadi bendungan energi pada hati. Ya. Yang harusnya dia buang, ya, maka bendungan itu bisa di leher, berbentuk apa, ya, benjolan pada leher, begitu, atau benjolan pada payudara, benjolan pada perut, segala macam, benjolan pada tangan, sendi-sendi. Ya. Itu karena limpa tidak bisa, energi hati tidak bisa menetralisir tubuh daripada racun yang sudah kita perbuat, yang sudah kita konsumsi, begitu. Maka apa yang tanda-tandanya rasa sakit dan penuh di daerah area dada, hipokondrium, dan perut bagian bawah. Orang yang kemudian mudah marah, ya, kemudian dongkol, ya, marah sih enggak, tapi dia menyimpan amarah itu di hati. Kemudian rasa tegang, ya, pada payudara perempuan, ya. Jadi haid yang betul itu, haid yang benar itu adalah tidak ada rasa tegangnya, ya, pada perempuan, pada payudara perempuan. Itu haid. Jadi keluar haid itu biasa gitu. Ya, enggak sakit perut, ya, enggak terasa tegang itu. Nah, itu berarti kalau masih merasa itu berarti ada permasalahan pada organ hatinya, begitu. Kemudian rasa pengap di dada, ya, enggak plong. Ya, dada itu kayaknya ada yang mengganjal. Kemudian sendawa, ya.
sering sendawa, sering menarik napas panjang. Ini antara hati dan paru tidak sinkron. Merasa ada benda asing di tenggorokan, ya, pancingan yang kita makanya ada yang nyangkut di tenggorokan. Apa gitu. Adanya pembengkakan, ya, tumor di leher ataupun perut. Nah, ini ya. Tadi diucap. Haid tidak teratur. Nadinya nadi senar. Nah, kita nggak paham nadi senar. Ya. Kemudian stenia haroroh pada hati. Jadi panasnya berlebih. Kalau tadi bendungan karena dingin, ada kekentalan pada darah, ya, atau energi pada hati itu lemah, sehingga darah itu tidak mengalir secara deras, secara baik. Maka yang ini stenia haroroh pada hati. Panas berlebih pada organ hati. Bisa karena pola hidup, ya, atau bisa karena tadi bendungan energi yang tidak diobati kemudian terus berubah menjadi panas, begitu ya. Ketika panas itu berlebih akan menimbulkan panas pada akan menyerang, ya, darah panas, ya. Jadi mimisan, sering mimisan, BAB-nya berdarah, gitu ya. Bisa BAB-nya sembelit dan bisa juga ketika BAB itu berdarah dan yang lain sebagainya. Kemudian vertigo, ya. Vertigo itu akibat apa? Angin panas pada hati, kemudian dia naik ke atas. Maka dibekam, keluarkan anginnya. Ya, di umul mugis. Tapi ketika vertigo ini berlangsung, ya, antum meredakan dulu, jangan langsung dibekam. Ya. Di 10 jari ini dicekik gitu ya, dikeluarkan dulu darahnya, biar biasanya hal itu hipertensi, ya, hipertensi tinggi mengakibatkan pusing, vertigo, ya, panas pada hati, ya, itu hipertensi. Maka jangan langsung dibekam, dikeluarkan dulu darah yang di sini, biar hipertensinya itu turun dulu, turun, cooling down, baru dibekam. Itu, ya, ini yang harus diketahui. Ya. Atau bisa di telinga ini, nih daun telinga yang ini ya, yang kuncupnya itu, yang kalau antum dilipat ini, nah ini paling tinggi, nah di sini, ya, di pen aja, tek gitu, keluarin darahnya 20 kali, tuh 20 kali untuk menurunkan tensi darah. Ya, jadi antum kalau misalkan di tensi, di rumah punya tensi, wah tinggi, kali ini aja, di pen, kemudian keluarkan, baru dibekam. Biar turun dulu cooling down, jangan langsung tensi ini langsung, begitu ya. Tidak mengapa kita belajar ilmu pengobatan klasik terus kemudian kita ditopang dengan ilmu konvensional, itu nggak masalah. Dan itu bukan aib dan nggak dosa. Ya, nggak masalah. Gitu. Untuk sebagai penguat, ya. Ketika melihat lidah, lidah merah, kemudian selaputnya warnanya warna kuning. Bendungan rutubah pada hati, sama tadi. Oh, kalau tadi bendungan energi hati, kalau sekarang bendungan rutubah pada hati. Jadi,
Apa yang tanda-tandanya adalah nyeri perut bagian bawah, testis tegang, bengkak, nah ya, laki-laki, prostat itu ya. Itu berarti ada bendungan rutubah pada organ hati. Kalau ada bendungan-bendungan ini berarti dingin, sindromnya dingin. Lidah pucat tuh berarti pucat, dengan selaput putih berarti dingin ya. Jadi paham ya, antum harus paham eh, apa pola penyakit itu cuman dua, dingin panas. Itu bendungan ya karena dingin. Begitu. Kenapa bisa terbendung? Karena panasnya itu kurang, darah itu ngalirnya lambat gitu, slow down gitu kan. Nah, tersumbat karena saking lambatnya, dan di situ ada banyak lemak dahak makanan yang nggak baik, lambat, mempengaruhi energi. Ya, maka disarankan kenapa kita ini harus berolahraga minimal seminggu sekali, yaitu ya biar panas tubuh kita ini kencang lagi, mendobrak bendungan-bendungan, ya memperlancar darah itu. Ya, semua sepakat pasti para pengobat klasik, ya pengobat konvensional, ya kita ini luangkan waktu untuk berolahraga. Ya, kalaupun nggak bisa olahraga berat, olahraga ringan, karena kita bukan atlet. Nah, yang dipahami adalah olahraga itu sama, nggak sama. Antara atlet dengan kita itu berbeda olahraganya. Kita ini cukuplah olahraga yang ringan. Main futsal 5-10 menit sudah. Yang penting keluar keringat gitu. Jangan memaksakan. Berapa banyak ya kita mendengar sebuah berita ya semaput ya langsung dilarikan ke rumah sakit karena futsal, karena olahraga itu, karena terlalu memaksakan, nggak pernah olahraga, sekalinya olahraga berat, yang pemanasan bertahap, main badminton misalkan setengah lapangan, setengah set ya sudah begitu, nggak bakalan dibully sama teman-teman ini, ya gitulah ya. Jadi memahami penyakit itu begitu, cuman ada dua, panas dan dingin. Kemudian bendungan rutubah pada hati, astenia darah pada hati. Astenia berarti ini kekurangan darah pada hati. Darahnya kurang. Pusing, kemudian juga pusingnya berputar, yaitu vertigo. Ya. Jadi vertigo itu bisa diakibatkan dari hipertensi, bisa juga karena darah pada hati itu kurang. Dia nggak bisa naik ke otak darahnya itu. Muka pucat tidak bercahaya. Intinya ketika ada orang yang sakit vertigo, kita jangan langsung menjas. Oh ini panas, ini enggak. Kita proses lanjutan dulu. Bisa jadi karena dia vertigonya dingin, kekurangan darah pada hati, yang ada pada badan itu hanya angin begitu. Ya energinya nggak ada untuk mengeluarkan angin, berputar-putar. Ya. Ya itulah ya tentang hati dan jantung. Nanti kita masuk kepada pola penyakit ginjal. Insya Allah di lain kesempatan ataupun di minggu atau ahad depan. Kalau ada yang ingin didiskusikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kasus yang darah tidak bisa naik ke otak itu tadi ya, kalau kita lihat secara kasat mata kan istilahnya otak adanya di atas jantung gitu ya, sedangkan yang memompa adalah jantung. Bagaimana kalau dibantu dengan posisi seperti kayak nungging apa sujud apa gitu, termasuk bisa membantu tuh. Baik. Terima kasih.
Ada penelitian orang Amerika dan dia masuk Muslim, masih jadi mu'alaf. Ketika dia meneliti darah itu ada meridian yang darah itu nggak naik ke otak kecuali ketika sujud. Ya, ketika sujud maka dia meneliti ini gimana nih caranya kok darah ini nggak naik ke otak. Saya lupa namanya peneliti itu, nanti bisa dilihat aja. Ketika dia diteliti, oh ternyata ketika sujud darah itu ngalir. Ya, dia praktekkan maksudnya bagaimana caranya darah ini bisa masuk, bisa naik ke otak. Maka dia harusnya kepala itu di bawah, ya, biar darah itu ngalir. Maka ketika dia praktekkan, oh begitu. Ternyata umat Islam, ya itu harusnya umat Islam itu orang yang paling sehat, ya. Orang sujud darah itu ngalir ke otak, itu begitu, ya. Dan itu tidak harus maksudnya setiap menit kita sujud, enggak. Itu dengan sholat 5 waktu itu sudah cukup, itu sudah cukup begitu. Yang dimaksud dengan darah naik ke otak itu adalah si hati itu menguatkan ginjal, ya. Si hati itu menguatkan ginjal. Nanti ginjal yang mendorong ke atas, begitu, ya. Si jantung juga menguatkan ginjal, nanti ginjal yang mendorong ke atas, ya. Mendorong ke otak. Jadi setiap tubuh di dalam tubuh kita ini, seujung-ujung kakinya, ujung kukunya itu ada darah semua, Pak. Ada darah semua, begitu. Ada darah semua. Nah, ada memang meridian yang istimewa itu, yang hanya bisa dialiri ketika sujud aja, begitu, ya. Jadi itu yang disebut dengan hubungan antar organ, ya. Hubungan antar organ. Jadi si hati itu memberikan nutrisi kepada ginjal, nanti ginjal yang naikkan ke atas. Begitu jantung, begitu juga paru-paru, semua sama, memiliki peran yang sama, memiliki peran berbeda tapi memiliki peran yang sama, gitu. Jadi estafet gitu loh, estafet di dalam organ itu, begitu Pak. Gitu Pak, ya. Orang yang lapar juga bisa sakit kepala, bisa vertigo. Itu kan menandakan bahwa berarti ada hubungan antara otak dengan lambung, ya. Orang yang sakit jantung juga gitu, ya. Lemah jantung juga itu bisa juga mengakibatkan sakit pada kepala, gitu. Silakan Pak, ada lagi? Ya, Assalamualaikum Ustaz. Mau menanyakan, tadi kan disebutkan bahwa pada dasarnya penyakit itu ada dua, ya, panas atau dingin gitu. Jika kita mengidentifikasi diri kita atau siapapun, itu pasti kita dengan identifikasi lidah, ya, terutama itu kalau pucat ada putih-putih itu berarti dingin, ya. Kalau yang merah itu panas. Mungkin kalau sederhananya logikanya berarti kalau dingin dipanaskan, kalau panas didinginkan. Nah, gimana? Cuma itu kan secara globalnya, ya. Kalau untuk detailnya sendiri, ini organ-organ yang mana kita kan mungkin belum sampai kali, ya. Cuma kalau untuk sederhananya kayak ada lendir putih gitu di lidah. Itu yang umumnya apa sih? Apa harus pakai jahe untuk manasin, jahe kunyit atau apa gitu. Sama mungkin fungsi adas tuh apakah panas atau dingin, ya Ustaz? Ya. Baik, ketika kita mengetahui ini penyakit pola panas atau penyakit pola dingin, lalu ini menyerangnya yang mana? Nanti kita lihat dari ilmu kaidah lidah.
Nah, di situ kita lihat lidah itu area mana yang termasuk limpa, area mana yang termasuk hati, area mana yang termasuk dengan jantung. Ketika kita melihat ada lidah, ya misalkan kita gambarkan sedikit aja ya. Nah, ini lidah misalkan, ya. Nah, ketika ada sakit merah di sini, kemudian di sini, nah, kita bisa lihat nanti area ini apa, area ini apa, area ini apa, begitu. Ya. Ketika kita tahu, pahami tentang lidah, nanti kita akan melihat, oh ini panasnya jantung, oh ini panasnya di paru. Nah, begitu. Ya, kita bisa mendetifikasi dari situ. Nah, kalau sekarang baru kita pengenalan secara global dulu. Nah, lalu adas, bagaimana kita mengetahui? Nanti di buku juga ada. Temulawak itu sifatnya apa, rasanya apa, bergeraknya kemana. Adas itu berbentuk biji, ya, geraknya kemana? Dia naik ke atas, menyebar apa ke bawah. Nah, rasanya bagaimana? Itu hangat atau pahit, nah, seperti itu. Nanti fungsinya ketika misalkan adas itu hangat, nah dia bisa mengusir kelembaban. Kuat nggak adas itu cuman satu adas aja, maksudnya satu obat saja? Dilihat dulu peningkatan tubuh kita ini, panasnya kita ini tingkatannya ke berapa. Kalau adas nggak kuat, kita tambah kencur, kita tambah kayu manis untuk mendorong menguatkan adas. Maka di dalam ilmu agrobajin itu, ya kita yang pelajari, itu ada obat raja, obat menteri, obat pengarah. Nah, begitu. Untuk membantu obat yang utama ini, begitu. Adas, dia hangat misalkan, tingkatannya nggak kuat untuk tingkatan 1 misalkan, dia nggak kuat melawan lembab yang sangat dingin ini. Nah, kita tambah lagi kayu manisnya, kita tambah lagi kencurnya. Oh, nggak ditambah jahe? Oh, ini perutnya nggak cocok kalau makan jahe. Ada pasien yang nggak cocok makan jahe karena nggak kuat. Berarti kita kasih obat yang hangatnya, gitu. Jahe kan langsung tingkatan kedua, begitu. Gitu Pak ya. Jadi cara memahaminya bagaimana dia itu pola penyakitnya ada di mana? Apa dia ada di jantungnya? Apakah kita tahu nih ini polanya penyakit panas, tapi panasnya ada di mana? Nanti dilihat dari pertama gejala, ya. Saya insomnia, gelisah. Oh, ini berarti panas nih. Nah, ada di mana nih panasnya? Dicek. Oh, ternyata ada di ujung. Oh, berarti dia ada di lidah. Apa ada di jantung? Oh, ada di tengah nih. Oh, berarti panasnya karena ada di limpa. Ya, begitu Pak ya. Nanti kita masuk ke kaidah lidah. Ya. Paham ya? Oke, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini baru kita masuk diagnosa, ya, diagnosa, kemudian pengamatan, baru masuk ke dalam lidah, ya. Masih lumayan lama lah. Oke. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.